Assalamualaikum anak-anakku, apa kabar semuanya? Baik ya? Waalaikumsalam Bu, kabar baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hari ini kita jumpa lagi ya dengan Ibu. Kita masuk ke materi matematika. Sebelum masuk ke materi, coba ketua kelasnya dulu dipimpin doanya. Ayo Siti, dipimpin nak. Dipimpin doa ya. Ya Ibu, terima kasih teman-teman. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya kita untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila yang ritmenya semangat gitu ya. Semuanya bisa ngikutin kita nyanyi bareng-bareng. Ibu akan putarkan videonya untuk Garuda Pancasila. Sudah nampak nak di situ? Oke, nampak saya Ibu ya? Nampak Bu. Ya, Sudah Bu. Ya, kita akan mulai. Semua nyanyi ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, cukup. Nah, Ibu harap dengan lagu Garuda Pancasila ini kita semangat untuk memulai aktivitas hari ini. Oh ya, jangan lupa isi presensinya, nah Ibu sudah share di Google Classroom ya. Udah pada isi absen belum? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya oke, udah semua. Nanti Ibu akan lihat. Coba sekarang Ibu tanya kepada kalian, siapa yang pernah belanja bersama teman kalian dan kebetulan jenis belanjaan kalian itu sama? Siapa di sini coba? Oh yo, Hamni, silakan. Oh Senja, ya Senja. Ya Senja, pernah nak? Pernah Bu, saya dan teman saya pernah ke fotokopi. Kami membeli 2 jenis peralatan yang berbeda. Kalau saya membeli 5 buku tulis dan 1 pulpen, sedangkan teman saya membeli 2 buku tulis dan 2 pulpen. Iya, nah kalau Hamni dan temannya itu membeli jenis yang sama, Hamni tahu nggak sebenarnya untuk pembayaran itu bisa dihitung menggunakan perkalian matriks. Nah, kalau kemarin kita kan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan itu kan menjumlahkan elemen-elemen pada matriks A dengan elemen-elemen pada matriks B. Kalau perkalian nanti itu kalian mengalihkan baris pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pada matriks kedua itu kalau perkalian. Gitu ya. Nah, ya Senja dan yang lainnya. Nah, jadi untuk aktivitas kalian untuk belanja, untuk misalkan orang tua kalian menggaji karyawan yang kerja di tempat orang tua kalian misalkan di ladang, itu bisa menggunakan perkalian matriks. Jadi penting untuk matriks ini dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali manfaatnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks, di mana tujuan dari matriks ini ya, perkalian matriks ya, tujuan dari perkalian matriks ini adalah dapat menemukan konsep perkalian matriks dan menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks.
Itu yang akan kita bahas. Kemudian coba Ibu di sini akan memperlihatkan masalah yang ada di LKPD. Kemarin Ibu sudah share ya. Kalian bisa lihat di Google Classroom, Ibu udah share PPT-nya, udah share bahan ajarnya, udah share video pembelajarannya di Google Classroom dan kalian bisa unduh. Coba di sini Ibu share LKPD nih, permasalahan yang pertama, siapa yang mau bantu membacakan? Ya, silahkan, siapa? Ya, Desi, silahkan Des. Diana. Tampilannya Bu, belum tampil. Oke, siap. Belum kelihatan ya? Ya. Ya Bu. Ya, udah kelihatan, Nak? Ya, sementara Bu. Sudah Bu. Udah ya. Kurang besar? Ya. Dikecilin sedikit saja Bu. Ya. Ya. Saya baca Bu ya. Ya, silakan Nak. Suatu perusahaan yang sedang berkembang di Kota Batam yang bergerak di bidang jasa akan membuka 3 cabang, yaitu cabang 1 di Kecamatan Batam, Batam Kota, cabang 2 di Kecamatan Bengkong, dan cabang 3 di Kecamatan Batu Aji. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya rincian data tersebut disajikan sebagai berikut. Jadi cabang 1 itu ada 7 unit handphone, 8 komputer, dan 3 sepeda motor. Kemudian cabang 2 itu 5 handphone, 6 komputer, 2 sepeda motor. Kemudian cabang 3, 4 handphone, 5 komputer, dan 2 sepeda motor. Harga handphone itu dalam satuan juta itu 2 juta, kemudian harga komputer 6 juta, dan harga sepeda motor 18 juta. Hitung biaya pengadaan barang yang diperlukan perusahaan tersebut. Ya, terima kasih. Cara menyelesaikannya seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Desi sudah membacakan ya. Terlebih dahulu coba kalian amati dari soal tersebut dan informasi apa yang kalian dapat. Nanti kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan merubahnya ke dalam bentuk matriks gitu Desi ya, dan yang lainnya. Coba di antara kalian setelah mengamati soal tersebut, itu siapa yang bisa mengumpulkan informasi atau informasi apa yang kalian dapat dari soal tersebut? Nah, ayo. Siapa yang mau menyebutkan informasi apa yang kalian dapat dari masalah tersebut? Nah, Hamni mungkin? Ya, silakan Hamni. Dari masalah tersebut terdapat informasi dari cabang 1 itu memerlukan 7 unit handphone, 8 komputer, dan 3 sepeda motor. Untuk cabang kedua itu memerlukan 5 unit handphone, 6 unit komputer, dan 2 unit sepeda motor. Untuk cabang ketiga, 4 unit handphone, 5 unit komputer, dan 2 unit sepeda motor. Untuk harganya itu harga handphone 2 juta, harga komputer 6 juta, dan harga sepeda motor 18 juta. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali. Itu informasi yang dapat dikumpulkan dari permasalahan tersebut. Nantinya, udah ada langkah-langkahnya itu di lembar kerjanya. Kita akan buat tabel tersebut ke dalam bentuk matriks. Kemudian kita akan kalikan untuk mengetahui biaya pengadaan barang. Nah, sebelumnya Ibu akan tayangkan video tentang perkalian matriks terlebih dahulu. Jadi kalian bisa lebih paham lagi gimana sih caranya mengalihkan matriks itu. Ya. Sudah nampak nak videonya? Oke, dengan matriks ciri. Matriks yang bisa dikali. Oke, perhatikan.
syarat satu matrik itu bisa dikali, perhatikan, itu kalau ordonya, misalnya kita ambil ordo yang 2 kali 3 akan kita kalikan dengan matrik ordo 3 kali 2. Apakah matrik yang seperti ini bisa dikali? Oke, syarat bisa dikali itu kalau bagian di sini dia sama. Oke, ingat ya, dia bisa dikali kalau bagian sini dia sama. Kalau misalnya ini ordonya 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 3 kali 2. Apakah matriks seperti ini bisa dikali? Ingat, kalau bagian sini dia beda, otomatis dia tidak bisa dikali. Ya harus bagian sininya sama, baru bisa dikali. Terus kalau untuk hasil kalinya berapa nanti? Oke, perhatikan. Kalau untuk hasil kalinya nanti, itu hasilnya seperti ini. Perhatikan, bagian depan sini sama bagian belakang sini. Otomatis nanti untuk hasil kalinya itu adalah ordonya 2 dikali 2. Oke, gampang bukan? Sangat gampang. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke pembahasan materi inti kita kali ini, yaitu tentang perkalian matrik. Kita ambil contoh matrik, misalnya 2, negatif 3, 1, 0, 2, 4. Akan kita kalikan dengan matriks 2, 3, 2, negatif 1, 0, 5. Oke, perhatikan cara perkaliannya gampang sekali. Ingat, kalau perkalian matrik itu baris kali kolom. Oke, baris kali kolom. Oke, perhatikan. Baris pertama, kolom pertama. Oke, perhatikan. Berarti 2 dikalikan dengan 2, lalu ditambah negatif 3 kali 3, lalu ditambah 1 kali 2. Oke, perhatikan ya, baris dikalikan dengan kolom. Itu yang pertama. Lanjut, baris pertama, masih baris pertama, namun kolom kedua. Jadi kita isinya bagian sini. Oke, perhatikan. Berarti 2 dikalikan dengan negatif 1 ditambah negatif 3 kali 0 ditambah, selalu ditambah 1 dikalikan dengan 4. Sudah. Lalu perhatikan lagi untuk baris kedua. Berarti nanti kita isinya juga pada baris kedua. Karena yang pertama baris kedua kolom pertama. Oke, perhatikan 0 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 4 kali 2. Lanjut untuk baris kedua, kolom kedua lagi. Baris kedua, kolom kedua. 0 kali negatif 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali 5. Oke, nah perhatikan. Sama dengan 2 kali 2, 4. Ditambah negatif 3 kali 3, negatif 9, ditambah 1 kali 2, 2. Yang sebelahnya lagi, 2 kali negatif 1, negatif 2, ditambah negatif 3 kali 0, 0, lalu ditambah 1 kali 5, hasilnya 5. Di bawahnya lagi, 0 kali 2, 0, ditambah 2 kali 3, 6, ditambah 4 kali 2, 28. Sebelahnya lagi, 0 kali negatif 1, 0, ditambah 2 kali 0, 0, ditambah 4 kali 5, 20. Terakhir, perhatikan,
4 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 5. Negatif 5 ditambah 2 hasilnya negatif 3. Lalu negatif 2 ditambah positif 5 hasilnya positif 3. 6 ditambah 8 14. Lalu terakhir 20. Nah, ini dia hasil perkalian matrik kita untuk hari ini. Iya. Ya, itu anak-anakku sekalian, untuk perkalian matriks tadi sudah dijelaskan di video pembelajaran yang mana bisa kalian unduh sekali lagi di Google Classroom ya nak ya, bersama LKPD-nya sudah jelas di situ. Kalau kalian lihat di video pembelajaran tadi, untuk perkalian matriks itu apa kali apa nak? Baris dikali dengan Kolom. kolom, iya pintar, baris dikali dengan kolom. Nah, kalau kalian sudah memahami penjelasan tadi dan di LKPD yang kalian sudah unduh itu ada 2 masalah. Yang pertama masalah yang telah disayangkan tadi, yang kedua ada masalah lagi. Kalian bisa lihat, kalian kerjakan permasalahan tersebut, kalian selesaikan secara berkelompok, di mana kelompoknya Ibu akan bagi. Untuk kelompok yang pertama itu Dwi Marta, Devi, dan Siti. Kelompok yang kedua itu Desi, Marlin, Hami, dan Mita. Kelompok yang ketiga adalah Noviar, Senja, dan Ika Masan. Kalian bisa masuk ke grup kecil ya, yang sudah dibuat kemarin. Nanti Ibu akan masuk ke grup diskusi kalian, siapa tahu nanti ada yang ditanyakan ke Ibu ya. Silahkan nak kerjakan dan masuk ke grup kecil masing-masing. Iya, Bu. Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, udah selesai ya, Desi. Oke, untuk masalah yang pertama, Ibu minta coba kelompok pertama untuk mempresentasikan. Mau siapa perwakilannya? Oh, Devi, Aku, silakan Bu. Devi. Iya. Ya, Iya. silakan Devi. Ini, Bu. Saya dari kelompok 1 mau menampilkan hasil dari LKPD-nya. Izin share Silakan, screen ya, Nak. Bu. Iya, silakan Nak. Ya. Udah muncul ya, Bu ya? Belum nampak, Nak? Oh, ya, iya. lagi proses. Iya, bagus sekali sudah nampak. Iya. Ya, Ya, ini, Bu. Ini hasil dari kelompok 1. Ya. Tadi permasalahannya, kemudian dimisalkan tadi matriks A-nya itu adalah 7, 8, 3, 5, 6, 2, 4, 5, 2. Kemudian matriks B-nya 2, 6, 3. Nah, dikalikan, Bu, antara matriks A dengan matriks B-nya. Jadi matriks A dikali matriks B, sesuai tadi yang video pembelajaran Ibu sampaikan, peraliannya yaitu mengalikan antara baris kali kolom, lalu dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 71, 52, 44.
Jadi, biaya yang dikeluarkan dari perusahaan untuk pengadaan barangnya, untuk yang cabang pertama itu adalah 71.000. Kemudian untuk cabang yang kedua 71 juta ribu, kemudian cabang yang kedua 52 juta ribu, kemudian cabang yang ketiga adalah 44 juta ribu. Begitu Bu hasil dari kelompok 1. Ya, Benar nggak, Bu? bagus sekali Devi. Untuk kelompok yang lainnya mungkin ada tanggapan, ada jawaban yang berbeda. Untuk kelompok 2 dan 3 gimana? Nomor 1 itu? Sama apa beda nak hasilnya? Sama, Bu. Oh sama, oke, berarti udah ada masalah ya. Coba saya kembali ke kelompok 1. Dari pemaparan kalian tadi, itu bisa ditarik kesimpulan loh nak. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, kelompok 1. Dwi Marta, ya, silahkan. Ya, untuk kelompok 1 Ibu, hasilnya kesimpulan yang kami ambil yaitu matriks A berodot 3 kali 3 dikali matriks B berodot 3 kali 1 menghasilkan matriks yang baru yaitu 3 kali 1 Ibu. Iya, bagus sekali. Itu kesimpulan yang dapat diambil. Oke, jadi untuk masalah nomor 1 udah beres ya. Kemudian sekarang permasalahan yang nomor 2. Permasalahan yang kedua. Untuk kelompok 2. Ayo, silahkan kelompok 2. Permasalahan yang kedua. Iya, Bu. Saya, Bu. Ya. Siapa yang mau maju atau mau Marlin? Ayo Marlin, silahkan Marlin. Ya, Bu. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil kerja kami. Sebentar ya, Bu. Saya screen. Sudah kelihatan, Ibu? Lagi proses nak. Ini Bu, hasil Belum nampak dari loh nak, belum nampak nak, lagi proses. Yang lainnya gimana? Kelihatan nggak? Enggak Belum. juga Bu, belum. belum Ibu. Belum, lagi proses. Coba bisa diulang Marlin? Iya Bu, sebentar Bu, saya ulangi. Sudah Bu? Belum juga loh nak. Mungkin bisa pakai share yang window aja, mungkin yang jendela gitu, jangan full screen mungkin ya. Ya, udah nampak nak, bagus nak. Agak dibesarkan sedikit nak. Agak dibesarkan dikit. Iya, iya. Iya, udah kebaca di Ibu. Ini ya. Bu, hasil dari kelompok kami, kelompok 2. Ya. Dari masalah tersebut, kita dapat menuangkan dalam bentuk tabel. Ini tabelnya. Yang pertama, kolom tempat, kemudian beras dan gula. Untuk tempat itu ada 2, warung pertama dan warung kedua.
di mana beras untuk warung pertama itu ada 3 kilo, kemudian warung kedua ada 4 kilo, dan gula untuk warung pertama 2 kilo, dan warung kedua 3 kilo. Kemudian tabel yang kedua itu untuk harga dari barang beras tadi itu kilonya 8.500. Kemudian untuk gula itu 12.000. Kemudian dari tabel di atas kita rubah ke dalam bentuk matriks. Ini kita misalkan yang pertama matriks A terdiri dari baris pertama itu 3, 2, kemudian baris kedua 4, 3. Kemudian matriks yang kedua itu matriks B 8.500, 12.000. Kemudian kita lakukan perkalian matriks A dikali dengan matriks B. Matriks A kita kalikan dengan matriks B. Di sini baris kita kalikan kolom. Nah, ini 3 dikali 8.500 ditambah 2 dikali 12.000. Kemudian baris yang kedua kita kalikan dengan kolom yang pertama pada baris B, pada matriks B. 4 dikali 8.500 ditambah 3 kali 12.000. Maka hasilnya 3 kali 8.500 itu 25.500 ditambah 2 kali 12.000, 24.000. Kemudian baris yang kedua 34.000 ditambah 36.000. Maka hasilnya 49.500 dan 70.000. Jadi matriksnya itu adalah 49.500, 70.000. Jadi uang yang harus dikeluarkan Bu Susi yang untuk membayar di warung 1 itu adalah 49.500. Dan untuk membayar di warung 2 adalah 70.000 rupiah. Dah Bu, terima kasih. Itu hasil dari kelompok kami. Ya, bagus sekali Marlin. Kemudian dari permasalahan yang kedua tadi itu bisa ditarik kesimpulan. Ayo kelompok 2, apa kesimpulannya nak? Untuk matriks tersebut sekalian siapa? Oh ya, Rifka, silahkan Rifka. Apa nak? Kesimpulannya matriks A yang berordo 2 kali 2 dikali matriks B yang berordo 2 kali 1 menghasilkan matriks baru yaitu berordo 2 kali 1. Itu ya, bagus sekali. Ya, terima kasih Rifka atas kesimpulannya. Adakah dari kelompok lain yang berbeda jawabannya atau sudah sama? Sama, Ibu. Sama, Bu. Sama. Oh, ada Novi. Apa Novi? Silahkan. Kenapa, nak? Kalau dari kelompok 3, Bu, pemisalannya berbeda. Pemisalannya berbeda, tapi hasilnya gimana? Kami memakai hasilnya sama, Bu, tapi kami memakai pemisalannya P dengan Q. Oh iya, silahkan coba biar temennya tahu pemisalannya itu P dan Q, di-share aja karena jawabannya sama, cukup di-share aja ya nak, biar temennya tahu ternyata ya, bisa loh, ternyata bisa untuk matriks itu dimisalkan AB, PQ, KL itu bisa, nggak apa-apa, nggak masalah, cuma tunjukin aja nak. Iya Bu, saya share screen ya Bu. Iya nak. Sudah kelihatan Ibu hasil belum, nak. Share screen saya? Belum kelihatan sama sekali.
Ya, agak dibesarkan mungkin. Sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan tapi kurang besar sedikit. Fokus di pemisalannya. Segini, Bu. Kurang lagi. Iya, kalau hasilnya sama, Bu. Cuma di sini kalau pemisalannya saya pakai di sini P, kemudian P-nya anggotanya sama, Bu. Ada 3, 2, 4, 3, kemudian Q-nya 8.500 dan 12.500. Operasi hitungnya juga sama, Bu. P dikalikan dengan Q. Jadi hasil akhirnya 49.500 dan 70.000. Jadi uang yang harus dibayarkan Bu Susi untuk membayar di warung pertama 49.500, untuk membayar di warung kedua 70.000. Seperti itu, Bu. Iya, bagus. Jadi boleh ya anak-anakku sekalian, mau dimisalkan P boleh, Q boleh, A boleh, B boleh, atau yang lainnya mungkin K boleh, L juga boleh. Nah, dari sini kesimpulannya sama enggak? Kesimpulannya coba siapa dari kelompok 3 yang mau menyimpulkan? Dari kelompok 3 yang mau menyimpulkan, ya Ika Mas sana apa sama? Oh, Siti Aziza. Speakernya nak. Ika Mas dan Ibu, saya lupa. Yang mau menyimpulkan. Ya, ini Siti bukan kelompok 3 ya. Yang kelompok 3 kesimpulannya sama nggak dengan kelompok 2 tadi? Novi sama nggak, Nov? Kesimpulannya gimana, nak? Dikemasan, ya. Gimana kesimpulannya? Speakernya dibuka. Berarti sama tadi ya dengan kelompok 2 ya, hasil ininya ya, kesimpulannya ya, nak? Sama, Bu. Ya, oke. Jadi sudah jelas ya dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Coba kalau diamati dari permasalahan tadi, siapa yang dapat menyimpulkan dari kedua masalah tadi yang bisa ditarik dari kesimpulan? Oh ya, Siti Aziza, silakan Siti. Kesimpulannya Ibu, jika matriks A berordo M kali N dikalikan dengan matriks B berordo N kali P, maka akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang selain kesimpulan dari Siti, Ibu juga akan menayangkan. Sudah kelihatan share screen Ibu, nak? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, selain kesimpulan yang Siti sampaikan tadi, bisa juga ditarik kesimpulan operasi perkalian matriks terhadap 2 matriks itu dapat dilakukan jika banyak baris pada matriks A itu sama dengan banyak kolom pada matriks B, gitu ya. Jadi ada 2 kesimpulan. Yang pertama yang diutarakan oleh Siti, yang kedua yang Ibu bacakan tadi untuk kesimpulannya. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan di soal latihan pada yang bahan ajar yang Ibu share di Google Classroom. Nah, itu ada 4 soal, kalian kerjakan, kemudian kalian upload di GC lagi ya. Oke, terus kemudian untuk materi selanjutnya kita akan pelajari tentang inverse matrix. Jadi kalian siapkan untuk menutup acara ini ya. Kita kan sudah selesai, ini Ibu akan tutup. Sebelum Ibu tutup, tolong Siti pimpin doa, nak. Pimpin doa sayang. Iya Ibu, terima kasih.
Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini, acara ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pertemuan ini sudah selesai. Sehat-sehat semua untuk kalian. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.